Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Srikandi Tirtawani Arahap dari kelas Biologi 1, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang fase pembelahan awal dan juga granulasi. Adapun pembuatan video ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan hewan yang mana untuk tugas akhir atau UAS. Sebelum itu, apa sih cleavage itu? Atau apa sih pembelahan awal itu? Nah, pembelahan awal adalah serangkaian pembelahan mitosis yang terjadi secara cepat pada zigot. Pembelahan ini tanpa adanya pertumbuhan ukuran embrio secara keseluruhan, yang mana artinya ukuran embrio tidak akan bertambah ataupun berkurang dari bentuk awalnya dari proses pembelahan awal ini. Nah, adapun proses ini memiliki tujuan yang unik, yaitu meningkatkan jumlah sel atau yang disebut dengan blastomer secara eksponensial. Pada manusia, pembelahan awal dimulai sekitar 24 jam setelah terjadi fertilisasi atau pembuahan, yang mana mengubah satu sel menjadi massa sel yang lebih terorganisir. Kemudian mempersiapkan tahap perkembangan selanjutnya. Nah, pada fase pembelahan awal dan granulasi, ini merupakan fondasi dari kehidupan. Nah, dua tahap penting paling krusial dalam perkembangan embrio awal yaitu pembelahan awal atau cleavage dan granulasi. Proses-proses fundamental ini mengubah zigot yang bersel tunggal menjadi organisme multiseluler yang kompleks. Nah, meletakkan fondasi bagi semua jaringan dan juga organ yang akan berkembang di kemudian hari kelak. Dengan memahami konsep ini, kita akan sangat mengapresiasi bagaimana keajaiban dari sebuah kehidupan. Nah, selain itu, adapun karakteristik utama dari pembelahan, yaitu yang pertama, peningkatan jumlah sel. Nah, jumlah sel ini meningkat secara eksponensial dari satu zigot menjadi lebih dari 100 sel dalam beberapa hari. Kemudian, rasio inti atau sitoplasma. Rasio volume inti terhadap sitoplasma itu meningkat secara signifikan karena sel-sel menjadi lebih kecil. Kemudian, tidak ada pertumbuhan, yang mana volume sitoplasma dan ukuran total embrio tetap sama seperti zigot awal, hanya terbagi menjadi sel-sel yang lebih kecil. Nah, kemudian replika DNA terjadi secara cepat. Materi genetik direplikasi dengan sangat cepat untuk memastikan setiap sel baru memiliki salinan yang lengkap. Karakteristik unik pembelahan ini membedakannya dari pembelahan sel mitosis biasa. Tidak adanya fase G1 dan G2 dalam siklus sel menyebabkan sel-sel membelah tanpa tumbuh, memaksimalkan efisiensi replika genetika. Nah, setelah itu kita memasuki jenis-jenis pembelahan. Nah, jenis pembelahan ada dua, yaitu pembelahan holoblastik dan juga pembelahan meroblastik. Pembelahan holoblastik yaitu pembelahan sel yang terjadi secara menyeluruh dan membagi seluruh zigot. Ini terjadi biasanya pada manusia, mamalia, dan juga amfibi. Khasnya pada telur dengan sedikit kuning telur atau isolesital, atau jumlah kuning telur berukuran sedang atau mesolesital. Nah, pembelahan ini menghasilkan blastomer berukuran relatif sama. Kemudian pada pembelahan meroblastik, pembelahan sel yang terjadi tidak lengkap atau hanya sebagian kecil dari zigot yang membelah. Biasanya terjadi pada unggas, reptil, dan juga ikan atau Pisces. Khasnya pada telur dengan kuning telur yang sangat banyak atau telolesital, di mana kuning telur menghalangi pembelahan penuh.
kemudian menghasilkan cakram embrio yang kecil di atas masa kuning telur. Manusia sendiri sebagai mamalia mengalami pembelahan rasional holoblastik. Ini berarti setiap pembelahan membagi seluruh zigot dan bidang pembelahan bergantian antara meridional atau vertikal dan ekuatorial atau horizontal pada pembelahan berikutnya, memberikan fleksibilitas dalam penempatan blastomer. Kemudian pemahaman tentang jenis pembelahan ini sangat penting untuk memahami perkembangan awal pada berbagai spesies. Tentunya pada berbagai spesies memiliki karakteristik pembelahan yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita memasuki fase blastulasi. Apa sih fase blastulasi itu? Fase blastulasi sendiri adalah fase krusial dalam perkembangan embrio di mana morula, massa sel padat yang terbentuk dari pembelahan, mulai mengatur dirinya sendiri menjadi struktur berongga yang disebut blastula atau blastokista pada mamalia. Proses ini biasanya terjadi sekitar hari keempat hingga hari kelima setelah fertilisasi atau setelah pembuahan. Pada tahap ini, sel-sel mulai memompa cairan ke interior morula, kemudian mencapai rongga sentral yang disebut blastokel. Nah, morula ini mencapai 16 sampai 32 sel yang dimulai sebagai massa padat sel yang dihasilkan dari tahap pembelahan. Kemudian ada blastokel yang mana rongga yang terisi cairan ini dinamakan blastokel. Ini merupakan ciri khas dari blastula. Kemudian pembentukan rongga, sel-sel di dalam morula mulai memompa cairan ke interior sehingga terciptanya sebuah rongga. Setelahnya terjadi diferensiasi awal atau perubahan awal. Nah, pembentukan blastula memungkinkan diferensiasi awal sel menjadi dua populasi utama, yaitu massa sel dalam dan trefoectoderm, yang mana blastula merupakan langkah maju yang signifikan karena menunjukkan sel-sel untuk mulai mengkhususkan diri dan mengambil peran yang berbeda dalam perkembangan embrio selanjutnya. Rongga blastokel sangat penting untuk menyediakan lingkungan yang optimal bagi perkembangan sel-sel pada embrio. Nah, berikutnya yaitu struktur blastula. Blastula, khususnya blastokista pada manusia, memiliki struktur yang sangat terorganisir, terdiri dari 3 komponen utama yang mana masing-masing memiliki peran vital dalam perkembangan embrio. Yang pertama ada blastokel, yaitu rongga sentral yang terisi cairan. Nah, cairan ini menyediakan lingkungan yang stabil dan mendukung komunikasi antar sel. Cairan ini kaya akan nutrisi dan membantu dalam proses pertumbuhan. Kemudian ada massa sel dalam atau inner cell mass, yaitu kumpulan sel di salah satu kutub blastokel yang akan membentuk embrio sejati. Nah, ICM atau inner cell mass terdiri dari 20 sampai 30 sel pluripoten yang memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi semua jenis sel dalam tubuh. Kemudian ada tropoblast atau trofoectoderm yang mana lapisan sel tunggal yang memiliki yang mengelilingi blastokel dan juga inner cell mass. Ini terdiri dari 70 sampai 100 sel. Tropoblast adalah lapisan terluar yang memiliki peran krusial dalam interaksi dengan dinding rahim atau yang menjadi pelekatan dari hasil blastula ke dinding rahim. Adapun fungsi penting dari blastula yaitu yang pertama adalah implantasi.
yang mana tropoblast blastokista berinteraksi langsung dengan endometrium uterus, menempel dan menembus lapisan rahim untuk memulai kehamilan. Ini terjadi sekitar hari ke-6 hingga hari ke-7. Kemudian ada pembentukan embrio. Inner cell mass adalah sumber sel punca embrionik yang akan membentuk seluruh jaringan dan organ pada janin. Jadi, tanpa adanya inner cell mass, tidak akan terjadi pembentukan seluruh jaringan ataupun organ-organ pada janin yang ada. Kemudian fase grastulasi. Nah, blastula ini akan berkembang lebih lanjut ke tahap yang namanya grastulasi, di mana pada tahap grastulasi terbentuk 3 lapisan germinal primer, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm yang terbentuk menjadi dasar bagi semua struktur tubuh pada makhluk hidup. Kemudian mencegah kehamilan ektopik. Pembentukan blastokel membantu memastikan bahwa embrio cukup besar untuk mencapai rahim sebelum implantasi terjadi, mengurangi resiko implantasi di tempat yang tidak semestinya seperti pada tuba Fallopi. Fungsi-fungsi ini menyoroti betapa pentingnya tahap blastula dalam memastikan kelangsungan dan perkembangan yang benar dari sebuah kehamilan. Gangguan pada tahap ini dapat menyebabkan kegagalan implantasi atau perkembangan embrio yang tidak normal. Nah, berikutnya yaitu fase grastulasi. Kita telah membahas tentang fase blastulasi. Selanjutnya, kita akan memasuki fase grastulasi. Fase grastulasi merupakan salah satu proses paling fundamental dan menakjubkan dalam embriogenesis, yaitu serangkaian tahap awal perkembangan dari embrio. Proses ini terjadi pada awal perkembangan embrio dan merupakan titik balik krusial yang menentukan pola dasar tubuh organisme. Selama grastulasi, sel-sel mulai diorganisir ulang secara masif, mempersiapkan pembentukan semua struktur dan organ yang akan ada pada individu dewasa. Ini adalah fase di mana nasib sel-sel mulai ditentukan dan fondasi untuk kehidupan kompleks yang diletakkan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sih proses fase grastulasi, kita akan mengingat kembali konteks perkembangan embrio awal. Yang pertama dimulai dari zigot, yaitu zigot bersel tunggal, hasil dari fertilisasi sel telur oleh sperma. Kemudian morula, yang mana zigot membelah berulang kali membentuk massa padat, yaitu 16 sampai 32 sel yang menyerupai buah murbei. Kemudian itu tadi kita bahas yaitu fase blastula di mana morula berkembang menjadi bola berongga yang berisi sel atau blastomer dan rongga berisi cairan atau blastosol. Pada mamalia ini tadi disebut blastokista. Nah, pada grastula adalah puncaknya, yaitu transformasi blastula menjadi grastula yang menandai awal diferensiasi lapisan germinal. Pada manusia, ini terjadi sekitar minggu ketiga kehamilan. Perjalanan dari zigot hingga glastula adalah serangkaian peristiwa yang sangat terkoordinasi, di mana setiap tahap mempersiapkan tahap berikutnya, memastikan pembentukan organisme yang berfungsi penuh. Memahami apa sih itu grastulasi? Yang pertama yaitu reorganisasi seluler besar. Grastulasi merupakan proses reorganisasi besar sel-sel blastula yang sudah ada. Sel-sel ini bergerak dan menata ulang diri mereka untuk membentuk struktur yang lebih kompleks. Kemudian ada pembentukan 3 lapisan germinal primer. Ini adalah ciri khas dari grastula. Pembentukan 3 lapisan seluler fundamental yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm.
Kemudian ada pergerakan sel kompleks, yang mana proses ini melibatkan serangkaian pergerakan sel yang sangat kompleks, seperti invaginasi atau melipat ke dalam, involusi atau menggulung ke dalam, epiboli atau meluas, dan imigrasi atau bergerak secara individu. Nah, grastula adalah jembatan antara embrio yang relatif sederhana atau blastula dan embrio yang lebih kompleks atau grastula dengan pola dasar tubuh yang sudah terbentuk. Tanpa proses ini, organisme tidak akan dapat mengembangkan organ dan sistem yang diperlukan untuk bertahan hidup atau merubah ke bentuk baru pada tahapan selanjutnya. Nah, adapun peristiwa kunci dari granulasi yaitu yang pertama, terbentuknya primitif strik. Nah, pada manusia dan burung, granulasi dimulai dengan munculnya primitif strik, yaitu sebuah garis memanjang yang terbentuk di epiblast embrio ini. Nah, ini adalah gerbang masuk utama bagi sel-sel yang bermigrasi. Kemudian ada migrasi sel epiblast. Sel-sel epiblast yang terletak di permukaan embrio mulai bermigrasi, menyelam ke dalam embrio melalui primitive strik ini. Migrasi ini sangat terkoordinir dan juga terarah. Setelahnya ada pembentukan endoderm embrio. Nah, sel-sel pertama yang bermigrasi melalui primitive strik akan berpindah ke lokasi paling dalam dan menggantikan sel-sel hipoblast sehingga membentuk lapisan endoderm embrio yang baru. Setelah itu ada pembentukan mesoderm. Nah, pembentukan mesoderm setelah endoderm terbentuk, sel-sel selanjutnya yang bermigrasi melalui primitive strik akan mengisi ruang di antara ektoderm dan endoderm sehingga membentuk lapisan tengah yaitu mesoderm. Kemudian, ektoderm yang tersisa, sel-sel epiblast yang tidak bermigrasi melalui primitive strik akan tetap berada di permukaan embrio. Nah, yang akan tetap berada di permukaan embrio ini akan membentuk lapisan paling luar yaitu ektoderm. Peristiwa-peristiwa ini secara kolektif memastikan bahwa ketiga lapisan germinal primer terbentuk dengan benar pada lokasi yang tepat, menjadi dasar bagi semua jaringan dan juga organ-organ pada tubuh. Nah, kita akan membahas pembentukan lapisan germinal. Yang pertama itu ada endoderm, yang mana ini lapisan terletak paling dalam. Nah, lapisan ini membentuk saluran pencernaan atau usus, kemudian membentuk organ paru-paru, hati, pankreas, serta kelenjar tiroid dan paratiroid. Ini adalah fondasi untuk sistem pernapasan dan juga sistem pencernaan. Namun untuk lambung pada tahap granulasi akan membentuk lambung primitif yang mana lambung ini belum berfungsi dengan benar. Kemudian akan membentuk mesoderm. Lapisan tengah ini membentuk otot, tulang-tulang rawan, jantung, ginjal, serta sistem sirkulasi darah dan sistem reproduksi. Ini adalah fondasi untuk pergerakan, dukungan struktural, dan juga fungsi internal. Kemudian ada ektoderm, lapisan paling luar yang membentuk sistem saraf atau otak, susum tulang belakang, dan juga kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan lensa mata. Ini adalah fondasi untuk interaksi dengan lingkungan dan persepsi. Nah, adapun diferensiasi lapisan-lapisan germinal ini adalah keajaiban dari biologi, di mana satu sel zigot tunggal dapat berkembang menjadi organisme yang kompleks serta berbagai jenis sel dan jaringan dengan masing-masing memiliki fungsi yang spesifik dan tidak akan menyalahi dari fungsi yang telah ditentukan.
Nah, setelah kita membahas 3 lapisan germinal dari hasil pembentukan fase granulasi, kita akan membahas pentingnya fase granulasi. Yang pertama itu adalah pembentukan sumbu tubuh. Nah, granulasi ini menetapkan sumbu tubuh utama yaitu anterior posterior atau bagian kepala ekor, kemudian dorsal dan ventral. Dorsal punggung dan ventral adalah perut, dan juga kiri dan kanan. Ini krusial untuk penataan organ yang benar. Kemudian landasan dari organogenesis, yaitu lapisan-lapisan germinal yang terbentuk selama granulasi akan berdiferensiasi lebih lanjut menjadi organ dan sistem spesifik. Ini adalah langkah pertama menuju pembentukan semua organ. Kemudian adanya deteksi kesalahan fatal. Nah, gangguan pada organ granulasi seringkali menyebabkan keguguran dini karena ketidakmampuan embrio untuk berkembang lebih lanjut. Ini menunjukkan betapa pentingnya proses ini. Pada fase granulasi ini juga menentukan apakah terjadi kecacatan atau tidaknya pada tubuh utuh dari janin yang akan dilahirkan. Kemudian kelainan perkembangan, yaitu kesalahan kecil dalam granulasi dapat menyebabkan kelainan perkembangan yang serius, seperti sirenomalia atau kaki yang menyatu, atau juga situs inversus atau organ dalam dalam kondisi terbalik. Ini menyoroti presisi yang dibutuhkan, yang mana pada fase granulasi ini terjadi proses penentuan di mana organ-organ di dalam perut yang terbentuk menempati posisi yang seharusnya atau tidak, atau memiliki fungsi yang seharusnya atau tidak. Nah, granulasi adalah fondasi esensial yang memastikan perkembangan embrio berjalan sesuai dengan rencana atau berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegagalan pada tahap ini memiliki konsekuensi yang mendalam bagi kelangsungan hidup dan juga kesehatan individu. Nah, pada fase granulasi ini juga memungkinkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian dari orang tua atau juga kesalahan yang dibawa oleh genetik dari orang tua. Nah, setelah kita membahas poin-poin penting dari fase granulasi, kita akan membahas variasi dari granulasi pada setiap organisme. Meskipun prinsip dasar pembentukan lapisan germinal sama, tetapi mekanisme granulasi dapat bervariasi antar spesies. Nah, ini mencerminkan adaptasi evolusioner dan perbedaan dalam arsitektur embrio awal. Yang pertama itu pada landak laut, yang mana invaginasi langsung dari lempeng vegetatif, di mana sel-sel bergerak ke dalam membentuk usus primitif. Sedangkan pada amfibi, sel-sel berinvaginasi melalui bibir blastopore, yang mana titik awal pergerakan sekuler menjadi kompleks. Kemudian pada burung ataupun mamalia, sel bermigrasi melalui primitive streak, sebuah struktur garis pada epiblast yang menjadi jalur masuk. Nah, pada serangga sendiri, granulasi terjadi melalui invaginasi ventral, di mana lekukan terbentuk di sisi ventral embrio. Nah, dari variasi-variasi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas perkembangan embrio sambil tetap mempertahankan hasil akhir yang serupa, di mana pembentukan 3 lapisan germinal yang akan menghasilkan seluruh organ untuk organisme. Jadi, kesimpulan dari fase pembelahan awal dan granulasi ini adalah 2 tahap fundamental yang meletakkan fondasi bagi seluruh perkembangan embrio untuk fase-fase selanjutnya.
Pembelahan awal bertanggung jawab atas meningkatkan jumlah sel dan pembentukan blastokista. Sementara granulasi mengubah blastokista menjadi embrio trilaminar dengan 3 lapisan germinar vital. Kedua proses ini sangat krusial. Setiap kesalahan atau gangguan yang terjadi pada proses ini dapat menyebabkan anomali perkembangan serius atau bahkan kematian atau keguguran pada tahap zigot. Pemahaman yang mendalam tentang proses-proses ini adalah kunci untuk memahami bagaimana pentingnya kita untuk menjaga kesehatan tubuh, baik jasmani maupun rohani, untuk menciptakan bagaimana individu berkembang dengan baik dan juga dengan normal, dengan tahapan-tahapan yang sesuai, dengan proses-proses yang wajar, tanpa ada gangguan atau kesalahan ataupun ketidaknormalan dalam bentuk setelah kelahiran. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan atau yang telah mendengarkan bagaimana penjelasan mengenai fase pembelahan awal dan juga granulasi. Nah, saya Serkandi Tirtawaning Harahap, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.